Saya Herni Trisari Dewi akan menjelaskan tentang filosofi perlombaan 17 Agustus sebagai sarana untuk memaknai jeripaya para pejuang. Saya Nabila Larisya akan menjelaskan tentang implikasi perlombaan 17 Agustus dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya Nur Sofi, saya menjelaskan relasi dari perlombaan 17 Agustus dengan identitas nasional. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya mensosialisasikan makna dari tiap perlombaan 17 Agustus pada masyarakat Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus identik dengan acara perlombaan yang dilaksanakan di tengah masyarakat. Acara lomba ini biasa disebut dengan lomba 17-an. Lomba 17-an ini bukan hanya sekedar kompetisi atau hiburan saja, namun ternyata terdapat filosofi dan makna yang mendalam. Lomba 17-an ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merayakan dan mengenang jeripaya para pejuang yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Filosofi dan makna yang terkandung dalam perlombaan 17-an ini dapat terlihat dari beberapa lomba yang hampir selalu ada dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama yaitu lomba balap karung. Selain untuk melatih gegesitan, lomba ini mengingatkan kita akan perihnya masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandangnya, sehingga mereka menggunakan karung goni sebagai alternatif pakaian sehari-harinya yang tentu saja tidak nyaman. Maka dari itu, balap karung ini memiliki makna kehidupan tentang masyarakat Indonesia yang rela berjuang walau dalam keadaan yang sulit. Yang kedua adalah lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk ini memiliki makna betapa sulitnya rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan pada saat masa penjajahan. Kala itu, rakyat Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan karena seluruh hasil panen yang dihasilkan harus diserahkan kepada para penjajah. Tangan peserta lomba makan kerupuk yang diikat ke belakang menjadi simbol sulitnya rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan pada saat itu. Oleh karena itu, lomba ini mengajarkan kita akan sikap yang tidak mudah menyerah, serta bersyukur atas adanya bahan pangan. Yang ketiga adalah lomba tarik tambang. Lomba tarik tambang yang dilakukan dengan cara menarik satu tali dari kedua arah ini membutuhkan kerjasama tim yang kompak. Lewat kerjasama tim yang kompak, kekuatan dapat dikerahkan untuk dapat menarik tim lawan hingga garis pembatas. Lomba tarik tambang ini menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tarik tambang dijadikan sebagai simbol untuk mencapai kemerdekaan setelah melawan para penjajah. Sehingga tarik tambang ini memiliki makna tentang semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong. Yang keempat adalah lomba panjat pinang. Panjat pinang sudah ada sejak masa kolonial Belanda yang digunakan untuk memperingati suatu hal, contohnya seperti kedatangan Jepang atau untuk menghormati Ratu Belanda. Panjat pinang ini juga dulu diikuti oleh masyarakat pribumi dengan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah yang digantungkan pada puncak pohon pinang. Lomba ini saat ini masih dilestarikan dalam pesan untuk mengenang momen sejarah kemerdekaan. Lomba ini mengajarkan kita tentang nilai kebersamaan, gotong royong, dan sikap pantang menyerah untuk mencapai tujuan dan bertahan dalam situasi krisis. Yang terakhir adalah lomba balap kelereng. Lomba balap kelereng yang biasanya diikuti oleh anak-anak ini memiliki makna tentang kecepatan serta keakuratan dalam hidup. Perlombaan ini mengajarkan rakyat Indonesia untuk bertindak sigap, namun harus disertai dengan kewaspadaan dalam melakukan suatu. Perlombaan ini menggambarkan para pahlawan yang menyusun strategi untuk menggempur para penjajah. Meskipun sulit untuk dilakukan, namun berkat sikap waspada, sigap, serta berbagai strategi yang diterapkan, para pejuang dapat meraih kemerdekaan. Hari kemerdekaan adalah hari yang spesial bagi Indonesia, karena di hari itulah kita terbebas dari penjajahan, sehingga perlu diperingati agar tidak lupa dengan sejarah. Pahlawan Indonesia berjuang keras, pantang menyerah, dan tanpa pamrih mengorbankan jiwa dan raga. Kemerdekaan Indonesia sendiri bermakna kejayaan dan kemenangan. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia patut untuk diperingati, dan salah satu bentuk memperingati kemerdekaan Indonesia adalah dengan mengadakan lomba 17 Agustus, yang mana ini merupakan tradisi tahunan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diadakannya lomba 17 ini
agar masyarakat mengenal perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Hal ini tergambar pada perjuangan peserta yang perlu dilakukan untuk memenangkan lomba yang akrab disebut sebagai lomba 17-an tersebut. Adapun lomba yang sering dilakukan yaitu seperti panjat pinang, balap karung, balap kelereng, makan kerupuk, dan lain-lain. Tujuan diadakannya lomba ini pun untuk mengenang perjuangan pahlawan pada masa penjajahan. Dalam acara Lomba 17 Agustusan, seluruh masyarakat ikut serta meramaikan acara yang digelar oleh masyarakat setempat demi memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Secara tidak langsung, masyarakat membangun jiwa nasionalisme untuk mengenang para pahlawan yang pernah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Perlombaan 17 Agustus juga menjadi sebuah tradisi yang bermula di tahun 1950-an. Dengan adanya perlombaan 17 Agustusan, semua lapisan masyarakat yang memiliki karakter dan juga latar belakang yang berbeda berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan 17 Agustus serta menyatu dalam sebuah kegiatan yang mendorong kerjasama dan juga gotong royong. Sehingga selain merayakan kemerdekaan, Lomba 17 Agustus juga dapat meningkatkan toleransi antar sesama, yang mana memang sedari dulu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk paripurna, baik sosial, kultural, dan juga teritorial. Momentum 17 Agustus merupakan momentum terpenting untuk menguatkan kembali identitas kebangsaan atau identitas nasional, persatuan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan juga gotong royong yang menyatu dalam nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut juga merupakan ciri dari masyarakat Indonesia, yang mana ciri yang menjadi corak dan watak bangsa adalah sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Sehingga dalam kesimpulannya, perlombaan 17 Agustus memiliki kaitan dengan identitas nasional karena selain mengenang pengorbanan pahlawan dan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan, perlombaan 17 Agustus juga menunjukkan serta menguatkan identitas nasional kita. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi peringatan yang penting untuk diadakan dalam mengingatkan masyarakatnya tentang perjuangan para pahlawan dalam mendapatkan kedaulatan. Dengan begitu, masyarakat juga akan terus meningkatkan rasa semangat yang tinggi untuk tetap menjaga kemerdekaan Indonesia sampai kapanpun agar negara Indonesia tetap utuh. Selain untuk mengenang perjuangan para pendahulu, perlombaan 17-an juga dapat memberikan manfaat. Contohnya untuk orang dewasa, pelaksanaan perlombaan bisa memperkuat kebersamaan antar warga. Perlombaan juga bisa menjadi media untuk bersosialisasi dan saling mengenal satu warga dengan warga yang lain. Apalagi akhir-akhir ini banyak orang disibukkan dengan pekerjaannya sampai tidak ada waktu untuk saling bertutur sapa dengan tetangga dekatnya. Perlombaan juga dapat menyehatkan badan. Tidak ketinggalan juga bagi anak-anak, lomba 17-an juga dapat memupuk jiwa persahabatan. Misalnya pada lomba tarik tambang, dalam satu tim mereka harus saling menyumbangkan tenaga dan kekompakan adalah salah satu kuncinya. Dari situ mereka bersepakat untuk saling kerjasama demi meraih kemenangan. Jiwa sportivitas dalam perlombaan juga bisa secara langsung ditanamkan dengan diawasi para penonton, apalagi yang menonton adalah orang tuanya. Selain itu, perlombaan 17-an juga menjadi sarana dinamisasi anak karena selama ini anak-anak terutama di perkotaan disibukkan dengan permainan yang ada di gawai gadgetnya masing-masing, sehingga anak jarang beraktivitas fisik. Perlombaan juga bisa menjadi ajang aktualisasi dan unjuk bakat diri
karena selama ini mereka masih malu-malu dengan belajar tampil di hadapan khalayak. Hal itu akan memupuk rasa percaya diri anak. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah perlombaan 17-an biasanya melibatkan remaja untuk menjadi panitia penyelenggara. Keterlibatan mereka dalam kepanitiaan sangat bermanfaat untuk melatih jiwa kepemimpinan. Remaja yang sejak muda sudah aktif berorganisasi, kelak dewasa akan menjadi orang yang bisa diandalkan dan sangat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Dan sejatinya itu adalah tujuan dari pendidikan.